Martin Zada. Oh! Ya, satu peluang dari Martin Zada. Sebuah heading, sebuah tendangan sepak pojok Martin Zada. Ada di Firasat, ya. Sayang sekali memang satu kesempatan yang kali ini coba dimanfaatkan oleh Diki Firasat. Ya. Pelanggaran kita saksikan tadi. Gladiatoni Sucipto harus menjatuhkan Martin Zada. Ya, saya pikir dia dan stamina mereka tentu saja. Ya, memang kalau kita lihat permainan yang ditampilkan oleh Sriwijaya FC, walaupun mereka bermain cukup terbuka, tapi mereka tampaknya juga mencoba untuk mendelay sedikit demi sedikit dengan tidak langsung melakukan serangan yang begitu frontal. Solomin. Oh, iya. Satu gerak tipu yang coba diperlihatkan oleh Pavel Solomin. Dihadang tadi oleh Fabiano Beltrame. Cukup berhasil, paling tidak untuk menghentikan pergerakan dari Solomin yang memang memiliki kemampuan mendribling bola cukup baik, dan ini tentunya membuat upaya serangan yang tadi dibangun oleh Sriwijaya FC harus diteruskan melalui set piece. Solomin cukup baik, namun masih mengarah tepat kepada Khairul Huda. Terjaga memang akurasinya, tetapi terlalu mudah juga buat Huda. Iya, sama sekali. Ovi Kasrun. Paling datar yang dituju adalah Diki Firasat. Kali ini Samsul Arif. Masih Jimmy Suparno. Iya. Cukup berbahaya. Walaupun bola tampaknya sudah meninggalkan lapangan, namun Jimmy Suparno tadi sepertinya mencoba melakukan Bangga Mudana. Oh, lepas dan gol. Iya, Diki Firasat berhasil membuka keunggulan Persela Lamongan atas Sriwijaya FC. Iya, satu gol yang seharusnya tidak perlu terjadi di gawang Hendro Kartiko. Saya melihat ini ada kecerobohan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Sriwijaya FC pada saat menjaga pergerakan dari Diki Firasat. Kita lihat, iya, Amrizal membelakangi Diki Firasat. Iya. Ya, saya kira ini praktis kesalahan dari Amrizal yang memang seharusnya dia lebih mengawal dan lebih hati-hati terhadap pergerakan Diki Firasat yang memang merupakan striker yang cukup tajam. Ya, menit 27 menuju menit 28, Diki Firasat berhasil membuka keunggulan Persela atas Sriwijaya FC. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti untuk menambah keunggulan Persela tentunya dilakukan oleh Gangga Mudana. Dengan dua nama lain di sektor belakang Sriwijaya yang sama-sama berstatus defender. Sriwijaya FC ini lebih berkelas dibandingkan dengan ketajaman atau keberadaan dari striker-striker yang dimiliki oleh Persela. Ya. Namun ini juga tentunya bukan merupakan sebuah jaminan. Kenyataannya kita melihat Diki Firasat mampu mengelabui dalam tanda kutip Amrizal untuk kemudian sangat mengundang emosi yang tinggi untuk kedua kesebelasan. Dan kali ini Christian Warobai kembali terlalu lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Christian Warobai, 1-2 dengan Pavel Solomin.
Tapi cukup bagus kita lihat bagaimana Iya. determinasi dari Warobai. Abrizal kembali. Ya, Solomin. Pas. Oh. Ya. Pelanggaran. Wasit Mardi menunjuk titik pelanggaran yang dilakukan oleh FX Yanuar terhadap Kate Kayambagams. Ya. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh efek dan juga sedikit trik dari Kate. Persela Lamongan berada di dalam kotak penalti. Serangan baliknya cukup cepat. Kali ini Samsul Arif. Iya, Ya, sangat lepas berbahaya. dari jebakan offside. Offside. Kali ini Diki Firasat. Oh, Dan gol iya. Diki Firasat menambah keunggulan menjadi 2-0 untuk Persela Lamongan. Kita lihat memang gol kedua Diki terjadi lewat sebuah serangan balik yang begitu cepat, luput dari kawalan satu-satunya pemain Sriwijaya yang tersisa di belakang ketika Priseus dan juga Karis ya sudah berada di depan mulut gawang Horil Huda. Cepat sekali dan kita lihat memang Diki juga cukup jeli dalam memberikan sebuah penyelesaian. 3 kali kontrol dan Iya. sebuah bola yang di-placing menipu pergerakan dari Hendro Kartiko. Cukup tenang. Yap, Kita lihat Diki Firasat menaklukkan Hendro Kartiko. Sedikit mengambil ancang-ancang. Kemudian melakukan placing placing. ya. Buang bola. Zada. Clean. Mario Astaman. Ya, kembali. Samsul Arif kali ini. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana koordinasi yang benar-benar berantakan di lini belakang Sriwijaya. Ya. Kita saksikan, Bung. Warobai tidak bisa melapis dengan cukup bagus dan kembali Samsul Arif. Samsul Arif. Ya. 1-2 dengan Diki Firasat. Samsul Arif kali ini. Oh, Diki Firasat. Oh. Ya. Kemelut di depan gawang. Dan ya, kita saksikan. Ya, ada satu sepakan yang tadi tampaknya dilakukan oleh Haris Haris Yulianto Yulianto terhadap Diki Firasat. Kita lihat dalam tayangan ulang. Kembali sebuah ancaman yang sangat membahayakan gawang Hendro Kartiko terjadi di area penalti. Warobai. Masih Gams. Dapat dibaca, dapat dimatikan oleh FX Yanuar. Kerjasama 1-2. Ya, mengadakan serangan balik kali ini Samsul Arif. Oh. Ya, kita melihat bagaimana dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya ada gerakan yang cukup cepat yang dibuka oleh Martin Zada tadi. Tidak bisa dilihat dengan cukup jelas oleh Samsul Arif. Sebelum kemudian dia dijatuhkan.